HP itu baru boleh dimiliki sampai ayah yakin HP-nya tidak mengontrol otak anak-anak saya, anak-anak ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai, Ya, kami keluarga D. Ahmad. Saya Jafar Ahmad, ayah. Ini anak pertama Aldar Sifan Arzada Ahmad, panggilan Arza. Ini anak kedua saya. Adrik Arcinda Ahmad, panggilan Adrik. Ketiga, Asfar Adelio Ahmad. Panggilan Adelio. Kami bertiga. Jadi anak saya itu semua anak kami, ibundanya tadi nggak ikut. Semuanya laki-laki. Arza baru akan menginjak 18 tahun bulan Juni ya. Ya, lanjut. Adik akan menginjak berapa tahun? 14 tahun. Di bulan Juni 2024. Adelio akan menginjak 6 tahun Agustus 2024. Juni, Agustus. Nah, Bang, coba cerita, Bang. Pengalaman Abang dari kecil. Abang kan lahir Abang ini bukan lahir di Kerinci, dia lahir jauh di Jawa situ. Cerita, Bang, singkat, Bang. Kalau untuk dari kecil dari 1 tahun 2 tahun itu kurang nggak ingat Kurang ingat. Ya, pindah Tapi ke Jambi. kalau dari Jambi, dari umur 5 tahun itu udah pindah ke Jambi. Sudah pindah ke umur 2 tahun sudah pindah ke Jambi sebenarnya. Oh iya, umur 2 tahun ya. Tapi kalau nggak salah itu balik-balik ya ke Jambi, ke Jakarta gitu, ke Ya, Jambi. sekali ya. Sekali kan. Terus yang paling Arza ingat itu pas TK 5 tahun atau 6 tahun. Itu udah pindah ke Kerinci. Emang Oh, udah TK sudah pindah ke Kerinci. Iya, TK yang di Jambi enggak ingat. TK Al-Azhar. TK Al-Azhar di Jambi enggak ingat. Itu juga. Tapi pas TK udah berapa tahun gitu, itu pindah ke Kerinci. Al-Madani. Al- Al-Madani bukan. apa TK di kampung? Di kampung. Oh, TK di kampung. Ya, di Tanjung Pau. Itu udah menetap lama sampai sekarang Kerinci. Tapi pas SMP itu Arza udah mulai pergi merantau Merantau ke ke SMP ICBS Payakumbu. di Payakumbuh. Sekitar 12 jam dari Kerinci. 11 jam lah ya. Ya, 11 jam dari Kerinci. 11 jam 12 Jauh jam. sekali, umur 12 tahun tuh. Iya. 11 tahun lewat lah. Itu pengalaman Arza kecil. Adik gimana, Dik? Adrik lahir di Adik ini pintar menjelaskan bahasa Inggris sebenarnya. Iya. Ya, ikan. Adrik lahir di Kerinci, terus yang ingat tuh waktu TK sampai sekarang. TK tuh maksudnya di TK Islam Mutiara Al-Madani, lanjut SD Mutiara Al-Madani sampai TK di kampung kan, Adik? Ingat, udah ingat. Paut enggak? Udah ingat, Paut. di SD Al-Madani itu sampai kelas 4 semester 2, habis itu pindah ke Jambi. Oh iya, Rik pernah sekolah ke Jambi karena ikut Ayah. ayah pindah. Iya. Pindah ke Jambi sampai kelas 5 semester 2, pindah lagi ke Kerinci. Pindah. Iya, pindah-pindah. Habis itu? Habis itu masuk lagi di SD Mutiara Al-Madani. Ulang lagi Iya. masuk. Tamat SD, Pindah lagi. pindah ke Jambi lagi, masuk Pesantren. SMP IT SMP Anahal. Kayak pesantren lah, yang nginap di Ya, mirip ICBS lah. Ya, mirip ICBS yang di Payakumbuh. Swasta. Terus waktu kelas 7 semester 2 pindah lagi ke Kerinci. Di Amanah. Ya di Apa SMP IT alasan mana. pindah? Alasan pindah waktu itu tuh alasan cuman mau belajar bahasa Inggris. Nah, karena adik mau belajar bahasa Inggris. Itu rasionalisasi argumentasi pindahnya akhirnya diterima. Mungkin bahasa Inggris ya. Iya. Nah, ini kan abang sama adik belum pernah ngobrol langsung, ke ayah belum pernah, ke bunda mungkin belum pernah, tapi mungkin pernah dirasakan sendiri. Ayah ini
bukan ayah yang otoriter, tapi juga bukan yang demokratis sebenarnya. Jadi bukan orang yang suka memutuskan sesuatu tanpa ada pertimbangan, tapi juga tidak seenaknya begitu. Nah, terkait dengan pilihan-pilihan sekolah abang dari SD, kemudian SMP di Payakumbuh, sampai ke sekarang Man Ece. Nah, sikap ayah sebagai seorang ayah itu tepat tidak dalam mengarahkan anak-anaknya belajar? Kalau menurut Arza itu gimana ya? Kalau dilihat dari lingkungan di Kerinci sekarang, itu udah tepat sekali gitu nah. Tepat. Kenapa tepat? Karena biar membatasi hal-hal yang nggak mau dilakuin gitu. Oh, Hal-hal yang biar harusnya tidak terkontaminasi ya, dengan ya, itu. dengan pergaulan yang Bebas, yang pergaulan bebas. yang buruk dari Ya, ya. lingkungan sekitar. Oh, itu merasakan ada baiknya, tapi terpaksa atau ada beratnya di mana beratnya? Beratnya kalau di sekolah sekarang mungkin karena udah SMA ya. Jadi untuk pertemanan tuh mengecil, circle pertemanan. Di kampung maksudnya atau di mana? Di kampung juga di sekolah. juga. Karena mungkin di Man Ice agak nggak sefrekuensi gitu sama Arza. Beda sama di CBS dulu. Frekuensinya apa masalahnya? Nggak tahu ya. Mungkin kalau Arza dapat dari nasihat seseorang dulu. Siapa seseorang? Mungkin Arza yang belum menyesuaikan dengan orang. Arza yang masih egois gitu katanya. Jadi ya mungkin Arza yang belum mengevaluasi diri. Berarti ayah minta ini sekolah tamat SMP langsung ke merantau jauh itu bagi Arza tidak masalah. Enggak masalah. Oke. Kalau Adrik kan ayah minta juga tuh sekolahnya langsung ke Jambi, ke pesantren. Begitu tamat kelas 6. Menurut Adrik, tapi Adrik akhirnya pindah ke sini lagi tuh. Nah, menurut Adrik keputusan ayah meminta sekolah ke Jambi lalu pindah ke Kerinci lagi itu gimana, Rik? Kalau untuk itu nggak tahu saya. Tahu mana? Tidak tahu ini sih. Apa menurut Adrik dah? Berat atau tidak berat? Tidak berat. Tidak berat. Suka atau tidak suka? Kalau ini tidak sukanya kadang mau pindah ke Kerinci. Ayah termasuk dalam mendidik keras, sedang atau terlalu longgar? Kalau sedang gimana ya bilangnya? Maksud itu pas tidak atau ini udah keterlaluan mengatur, keterlaluan keras, keterlaluan mengarahkan gitu. Oke. Kalau harus lihat dari lingkungan sekitar dari rumah lingkungan sekitar dari rumah, itu ayah terlalu ketat sih, karena Terlalu ketat. karena anak-anak orang lain bebas. Tapi positifnya dari situ itu membuat Arza lebih baik dari anak-anak yang lain gitu. Oh, enyan. Enggak sih. Maksudnya ketatnya itu dalam hal apa? Ketat maksudnya ketat dalam mengatur jadwal apa? Keluar harus lapor atau gimana? Ketatnya? Misalnya gimana? Ketatnya gimana? Contoh terbaiknya Arza nggak pernah nyuri duit orang tua. Lalu Terus apa hubungannya dengan ketat? mungkin itu sebagai contoh ya, contoh dari ayah gitu. Nggak tahu. Kan ketat dalam mengatur, maksudnya ini ketat ya. Ini termasuk orang tua yang ketat. Ketat itu maksudnya itu mengaturnya terlalu ketat, lalu terlalu longgar atau pas nih porsinya nih dengan ayah seperti ini. Kalau menurut Arza pas-pas aja. Nggak ada komplain. Komplain sih, karena kadang-kadang Yang lain bebas. Maksudnya anak-anak Ya, yang lain anak-anak boleh yang lain kemana-mana gitu. ya. Boleh pakai handphone seenaknya. Hmm. Boleh main game.
Boleh bangun jam berapapun. Ya gitu. Kalau ayah bangun telat kan marah. Tapi itu boleh enggak ayah begitu? Sangat boleh sih. Tapi di Kalau Adrik gimana Adrik? Kan ayah paksa Adrik kalau tidak mau di pesantren harus ngecamp, harus belajar. Bagi Adrik sendiri dengan teman-temannya yang lain juga kan apa ya? Mungkin seperti abang tadi tuh banyak yang bebas dan seterusnya gitu. Adrik gimana Adrik? Menurut Adrik? Kalau untuk waktu pindah ke Kerinci terus saya suruh ke camp belajar itu kan pilihan untuk juga tujuan dengan alasan kenapa pindah ke Kerinci. Kalau dengan yang anak-anak lain biasa weh. Tidak ada masalah. Enggak. Berarti ayah cukup demokratis. Ya, Rik? cukup demokratis, sedikit Sedikit otoriter. otoriter. Otoriter dalam bidang apa, Bang? Hah? Ini belum pernah kita ungkapkan di manapun nih. Kita ngobrol juga sebenarnya di rumah juga tidak ngobrol terbuka ini. Yang harus dikurangi dari ayah apa, Rik? Enggak ada. Nggak ada, Bang lah. Harus dikurangi. HP ya. HP itu baru boleh dimiliki sampai ayah yakin HP-nya tidak mengontrol otak anak-anak saya, anak-anak ayah. Sampai saya yakin, oh bukan HP yang mengontrol otaknya, dia yang mengontrol handphonenya. Tapi kalau handphone yang mengontrol anak-anak ayah, nah itu pasti belum bisa dikabulkan. Dan sampai hari ini belum bisa dikabulkan. Abang sama adik belum bisa dikabulkan secara 100%. Karena belum yakin mereka bisa mengontrol handphonenya. Karena dalam banyak pengalaman yang saya lihat, handphone yang mengontrol pikirannya. Sakit jadinya kalau begitu. Jadi sampai mereka bisa meyakinkan saya bahwa handphonenya bisa dikontrol oleh pikirannya, nah baru itu boleh bikin beli handphone gitu. Kalau sekarang ya pakai handphone biasa-biasa saja, tidak untuk main game. Kalaupun main game itu terbatas sekali waktunya pas libur gitu. Gimana Bang? Kapan Abang bisa meyakinkan ayah bahwa Abang lah yang mengontrol handphone atau game-game itu? Enggak, tapi kan dari perspektif Arza, kan Arza nih anak asrama nih. Kan nggak bisa main HP. Makanya pas libur Arza bosan-bosan main HP gitu. Cara berpikirnya tidak seperti itu. Harusnya liburan itu ada juga pekerjaan yang bermanfaat di samping di samping main handphone. Kan ada banyak mengunjungi nenek, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan fisik lainnya di luar main game. Yang jadi masalah itu bagi saya, bagi ayah, yang jadi masalah itu seringkali pekerjaan-pekerjaan yang harusnya penting bagi kita sebagai manusia lah, sebagai anak, sebagai cucu dan seterusnya, itu menjadi tidak penting gara-gara kita harus mengejar deadline main HP itu. Ya, misalnya mengunjungi nenek lagi sakit, orang tua lagi butuh sesuatu, dipanggil tidak mau nyaut atau makan. Nah, kadang seringkali hal-hal yang harusnya penting itu dikalahkan oleh keasikan atau ketergantungan main handphone. Itu. Kalau Adrik gimana, Rik? Apa ya? Larangan memiliki handphone di tengah teman-temannya memiliki handphone. Kalau yang waktu pertama kali pindah ke Kerinci itu kayak nggak ada kerjaan, terus bosan juga, sering bosan. Tapi sekarang udah gak, Sudah biasa. sudah biasa karena biasanya kan dari hari Senin sampai hari Jumat itu kan ngecamp. Habis itu Sabtu Minggu biasanya ada kayak main-main dengan kawan, main futsal atau pergi berenang gitu. Jadi nggak terlalu menghabiskan waktu di rumah. Iya. Jadi sampai hari ini keputusan ayah untuk tidak memberikan HP atau main game secara bebas itu masih relevan, masih tepat. Masih Tepat, Bang. Insya Allah. Yang ikhlas lah. Insya Allah masih tepat. Ya Rik masih ikhlas ya? Iya. Iya.
Oke, jadi itu. Jadi kami sekeluarga memiliki banyak pandangan, kadang-kadang berbeda. Tapi saya sendiri tidak membatasi diri untuk berdiskusi dengan anak-anak, karena mereka juga punya lingkungan perspektif masing-masing. Tetapi beberapa hal yang menurut saya ini sudah benar dan saya yakin itu kebenarannya, yang memang saya harus berpegang prinsip itu. Kayak tadi tuh main handphone baru bisa saya melepaskan secara penuh kalau saya baru bisa yakin kalau mereka yang mengontrol gamesnya, mereka yang mengontrol handphonenya, bukan sebaliknya, handphone yang mengontrol otaknya. Kadang-kadang tuh kasihan tuh. Dulu abang sering kali tuh saya lihat masih kecil dulu habis main handphone, main-main game, kalah lalu emosional tuh. Emosional, marah-marah begitu ya. Dan saya lihat banyak anak lain juga begitu. Dan itu bagi saya tuh penyakit tuh yang begitu. Kemudian hal-hal yang penting seperti mengunjungi keluarga, ada acara-acara kumpul bersama-sama begitu, itu menjadi tidak menarik karena lebih menarik main game yang di handphone itu. Kalau tidak, main game itu dia dikejar oleh waktu, dan itu menurut saya penyakit tuh. Penyakit, dan itu banyak saya temui itu anak-anak lain karena ada curhatan-curhatan dari orang tua juga begitu. Maka saya memutuskan untuk tidak memberikan mereka handphone dulu. Saya tidak tahu suatu saat mereka apakah masih tetap akan tergantung dan seterusnya. Tapi saya baru bisa mengizinkan itu kalau saya yakin betul mereka sudah bisa mengontrol itu benda barangnya. Saya kira itu ya. Ada lagi bang? Sesuatu yang mau disampaikan ke Bunda? Kalau Bunda is the best. Jadi semua perkataan Bunda benar. Kalau tidak benar, kita kembali ke pasal 1. Wah. Bunda selalu benar. Erik. Oke ya, Bang. Lu Bang. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan, Bang. Lanjut lah. Baik. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.